Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, gimana kabarnya hari ini? Baik, kali ini kita akan belajar frame by frame dan twinning. Oke, pada materi yang lalu saya sudah menjelaskan frame by frame dan twinning ya. Oke, frame by frame animasi yang didapatkan dari rangkaian gambar yang bergantian dipertunjukkan yang diukur dalam satuan frame per second. Oke, kita langsung saja praktek frame by frame ya. Oke, ini adalah frame ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini adalah frame ke-1 sampai frame kedua. Nanti di sini kelihatan di sini ya, tunjuknya ada 1. Oke, kita akan coba praktek frame by frame. Misalnya perubahan huruf ya, misalnya angka ya. Saya akan coba di sini misalnya hitung mundur dari kita mulai dulu dari sini dulu ya. Misalnya kita singkat saja dari angka 5. Oke, ini angka 5-nya saya ketengahkan. Oke, untuk murid saya yang menggunakan Macromedia Place, saya harus bisa menyesuaikan di sini ya. Saya ulangin di sini di bagian propertiesnya, saya berharap bisa menyesuaikan. Ini ada bagian tengah ya, kita coba cari dulu. Oh ini ya, nah ini tengah. Nah kita ambilkan posisi tengah, biasanya bentuk ikonnya begini. Insya Allah di Macromedia Place gampang aja dicari ya. Kita kecilkan, kemudian nah yang ini kita akan munculkan guideline supaya bisa membuat dia berada di titik tengahnya. Nah, jadi di sini nanti kita akan berubah di sini dalam frame kedua juga sama posisinya di titik pertemuan vertikal dan horizontal ini, garis ini ya. Oke, insert blank keyframe atau keyframe. Oke, kita memulai dengan insert keyframe aja. Oke, saya rasa sebelumnya sudah memahami insert keyframe. Oke ya, dia mengcopy dari frame sebelumnya. Nah, ini frame ke-1 ada 5, frame kedua karena kita insert keyframe maka dia akan mengcopy di sini 5 juga. Nah, oke, saya ganti di sini, saya pilih tag, kemudian saya klik. Sorry ya, saya ulangin. Nah, sorry, ini harus titik ya. Nah ini ya, nah ini ingat diklik, pilih text tool, kemudian klik di sininya sampai bisa ada kursor tanda kedip-kedip begini. Saya ulangin. Nah ini ya, saya tekan delete, kemudian 4. Nah begitu lagi, ini jika saya insert keyframe maka dia akan mengcopy dari sebelumnya, berarti 4 insert keyframe. Nah ini 4 sama, dia mengcopy dari frame kedua. Nah oke ya, ini sama. Nah bentuk yang seperti I begini ya. Oke, 3 insert keyframe lagi. Boleh nggak insert blank keyframe? Boleh, kalau blank berarti kosong. Nah, berarti tolong diingat posisinya ada di sini. Nah tolong diingat ya, dan ukuran tagnya juga sama. Tadi habis setelah 3 berarti 2 itu mundurnya. Nah digeser pakai ini. Nah ini agak repot ya kalau pakai blank keyframe. Kita bisa geser dengan panah di keyboard ya, panah bawah dan atas. Nah boleh juga, ini saya insert blank keyframe, dia lembaran kosong ya. Ini sama, ke sini aja, yang jelas ukurannya sama, tadi 96. Nah di sini juga 96, dan juga untuk stylenya juga sama, kemudian karakternya semua sama. Oke ya, tadi berapa ya, sorry ya, tadi 2. Kita ulangin sini 1. Di sini kita diposisikan dulu ya, posisikan dulu pakai panah. Nah kemudian insert blank keyframe, misalnya apa ini, boleh pakai dikasih apa ya, dikasih tulisan, boleh dicoret begini pakai apa,
brush tool, misalnya coretan ya, brush ya, misalnya boom, misalnya gitu ya, terserah aja, misalnya aja ya, aja deh. Oke, contoh aja. Oke, kita kontrol enter, maka terlalu cepat. Oke, kalau terlalu cepat kita bisa atur di sini frame-nya. Nah, oke, cara yang tercepat adalah mengatur frame per second-nya. Di sini ada, saya klik dulu, saya pilih selection tool, saya klik di luarnya ini, saya klik di luarnya atau di sininya. Kemudian di sini ada 24 per second, 24 frame per second, 24 frame per second. Ini adalah standar untuk membuat animasi. Oke, karena tadi kita membuat timernya terlalu cepat, kita bisa mundurkan dia menjadi 1 saja. Jadi 1 frame ini mewakili 1 detik. Nah, 1 frame mewakili 1 detik. Kalau tadi kan 24 frame sampai sini, 1 sampai sini, ini 25 ya. Nah, sampai 24 ini dia 1 detik. Nah, kita atur dia jadi 1 frame 1 detik. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, ini ya. Oke. Oke, ini contoh untuk frame by frame. Banyak sekali ya, terserah macam-macam cara. Misalnya apalagi yang kita akan buat, misalnya buat orang langkah jalan ya. Nah, kalau gitu kita perlu detail dulu membuat langkah kakinya. Nah, langkah kakinya misalnya walk cycle ya, bagaimana dia ketika maju kaki kanannya, kemudian kaki kirinya nekuk dan lain sebagainya. Oke, misalnya kita yang lain. Nah, misalnya saya akan buat sini, ini biasa saya pakai brush tool, boleh juga begini, tapi ingat kita perlu bantuan view. Bentar ya, kita bisa pakai bantuan, pilih selection, kita ambil garis tengah. Ini tidak akan mengganggu ya. Oke, kita coret sini misalnya 1, misalnya aja. Nah, boleh nggak di sini? Boleh. Semakin dia ini dengan 24 per second, semakin frame-nya itu jaraknya jauh, maka semakin lambat dia. Misalnya 1 dengan 24. 24. Oh, di sini ya. Insert apa ini? Insert blank keyframe. Nah, tolong diingat posisinya. Nah, ini blank, kosong, dia tanda titik. Oke, tadi 1, sekarang 24 kali 2 kelipatannya lagi berarti 48 sini ya, kalau nggak salah di sini. Insert blank keyframe. Nah, ini ya, kita coba. Nah, ini dia tidak akan cepat karena saya aturnya jaraknya jauh. Saya kontrol enter. Nah, ini ya, 2, 3. Padahal di sini 24. Saya klik 24 per second. Nah, kalau yang tadi perbedaannya, tadi 1 frame angkanya, tapi framenya jaraknya dekat. Sementara yang sekarang ini adalah jaraknya dalam tiap frame itu jauh, tapi standar 24 per second. Nah, 24 per second. Oke, ini frame by frame. Oke ya, nanti bisa dikembangkan sendiri, entah perubahan apa dalam tiap frame ya. Oke, kemudian kita lanjut dengan twinning. Twinning ini dia animasi yang menggerakkan objek dari satu titik ke titik lain. Nah, dimana di sana bisa ada perubahan bentuk, kemudian perubahan posisi ya, apalagi biasanya ya, perubahan gerak, perpindahan, warna dan lain sebagainya. Nah, ini dalam twinning. Oke, kita coba dalam twinning ya. Saya buat file baru lagi. Nah, kita coba twinning, misalnya saya buatnya sampai frame ke 80. Saya klik kanan, insert frame. Nah, ini saya akan buat frame tapi dalam keadaan kosong. Kemudian saya pilih misalnya rectangle aja ya. Rectangle ini saya pakai stroke ya, kosong, non ya. Stroke colornya non, kemudian fill colornya ada warnanya, warna merah. Ini saya buat di frame 1, saya
Nah, ada ya. Nah, kemudian misalnya saya klik kanan, insert, boleh di sini. Nah, gini aja ya. Ada pilihan. Kalau di yang klasik, yang Macromedia Flash, dia namanya adalah Motion Twin. Ya, namanya Motion Twin. Tapi kalau di yang saya pakai sekarang adalah Classic Twin, sama. Nah, dia akan ada bentuk titik-titik begini. Nah, ini di Macromedia Flash. Nah, oke. Kemudian saya misalnya di sini 40, saya bagi 140 ya. Kemudian setelah itu kita insert keyframe. Nah, insert keyframe kan ada tanda panah. Ini kita bisa geser. Jadi frame 1 posisinya di sini, sementara di frame ke-40 kita geser. Nah, mana posisinya? Di sini. Kemudian di frame 50 insert keyframe lagi, kita geser. Nah, ini ya. Jadi kalau lihat perubahannya. Nah, ini ya. Oke. Ini perubahan gerak, perpindahan. Nah, dari titik 1 ke titik yang lain, dari titik 1 ke titik 40, dari titik 40 ke titik 80. Oke. Sekarang saya ulang lagi. Nah, sampai kosong ya. Kemudian 40 lagi saya ulangi lagi. Klik kanan, create motion, create classic twin. Nah, ini ya. Misalnya ke 40, saya klik kanan, insert keyframe. Saya geser ke sini, tapi saya putar dia pakai transform tool. Nah, jadi begini dia. Nah, berputar dia. Oke ya. Nah, jadi tidak hanya berpindah, tapi dia berubah posisi. Nah, itu ya, bergerak dia. Bergerak dan berubah posisi. Nah, jika sama, insert keyframe. Kita bisa kombinasikan tadi tidak hanya rotasi, tapi kita bisa kombinasikan dengan yang lain. Misalnya saya besarkan. Saya besarkan. Nah, ini ya. Tadi dia berpindah, berputar, kemudian dari kecil jadi besar, berubah ukuran. Oke. Nah, ini adalah motion twin. Pak, bagaimana kalau tadi pakai motion twin bukan classic twin? Boleh, kita unduh ya. Nah, ini saya ulang sampai titik-titiknya nggak ada. Oke. Saya klik, terserah aja nih mau di mana aja, sama aja kayak tadi. Klik kanan, saya create motion twin bukan classic twin. Nah, ini ya. Nah, kalau ada pilihan begini, oke aja. Nah, nggak ada titik-titiknya. Oke, kemudian kita pilih insert keyframe. Nah, ada pilihan dia. Kalau tadi cuma insert keyframe aja, sementara yang ini tidak ada sementara ini banyak pilihan, yang tadi tidak ada ya. Ini ada position, ada scale. Tadi kita udah praktek position, kemudian scale. Nah, scale belum ya. Rotation sudah kita udah praktek. Nah, kalau all semuanya. Oke, kita all aja. Nah, di sini kita geser di 1 ya. Kemudian sampai ke sini. Nah, ini dia akan ada kurvanya, ada grafiknya di sini. Ini kita bisa bengkokkan. Ya, ini ya, kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, saya unduh lagi. Nah, saya coba klik insert keyframe, misalnya position. Saya pindah ke sini. Ini ya, saya klik sini. Aduh, Oke. Nah, ini akan berpindah juga. Nah, bisa diatur sini grafiknya kemana aja. Nah, oke. Nah, sampai seterusnya. Oke, saya rasa sampai di situ bisa nanti dikembangkan. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.